Sobat besar di film sini, dan video ini saya akan bahas jika Joy Boy ini adalah sang dewa matahari, Nika. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa kita bilang ini salah satu semi-mega teori lah. Karena sejujurnya teori ini akan berhubungan sekali dengan akhir dari serial One Piece. Atau mungkin bisa kita bilang sih ya One Piece ini sendirilah, yaitu Joy Boy dan tentu saja karakter utama kita yaitu Luffy. Mungkin sebagian cluenya udah dilihat dari judul di video inilah ya. Dan beberapa kali juga saya sindir di video-video sebelum ini. Tapi oke lah, ayo kita masuk dulu ke intronya dengan melihat hal ini. Pertama, kita tahu di chapter terbaru Sun God atau Dewa Matahari Nika yang dimunculkan. Tepatnya di chapter 1018 lah. Lalu di mana Oda menggambarkannya seperti ini, yang saya bilang sendiri di video review ini seperti rakyat Sandia. Dan coba kita lihat panel ini saat Oda menggambar di Skypiea yang notabene ada rakyat Sandia juga. Siapakah dia? Apa dia ini Nika ya? Oke lah, sebelum kita ke inti dari cerita ini, kita tentu harus membahas dulu karakter yang akan kita bahas di video ini, yaitu Joy Boy. Jadi sebenarnya apa sih pertanyaan yang tepat? Apakah Joy Boy ini atau siapakah Joy Boy? Karena jika siapa, jawaban yang paling dekat adalah Joy Boy ini dulunya seorang ternama yang ada di sebuah kerajaan, di mana dia ini mempunyai janji kepada suku Fishman untuk membawanya ke permukaan. Di sini kita akan bahas untuk fakta dulu ya, bukan teori. Ini yang kita tahu di serial One Piece mengenai Joy Boy. Di mana janji tersebut adalah kepada Poseidon yang notabene sekarang disebut sebagai Ancient Weapon yang dapat mengendalikan Sea King. Dan kemampuan itu sekarang terwariskan ke Shirahoshi, anak dari Neptune. Lalu selanjutnya, nama dari Joy Boy ini pun disebut adalah ketika Roger sampai ke pulau terakhir, Laufsel. Di mana dia menyebutkan ini ketika sampai di sana. Saya ingin hidup di era yang sama denganmu, Joy Boy. Yang sebenarnya ini pernah saya bahas juga, apakah yang dimaksudnya adalah era Joy Boy 900 tahun yang lalu ketika Joy Boy ini membuat janji kepada Poseidon, atau era di mana Joy Boy ini akan muncul lagi 900 tahun setelahnya. Yaitu di era saat inilah di present time, seperti yang dikatakan Oden dan Toki terkait ada seseorang yang akan membuka batasan negeri warna kuning ini dan menyelamatkan dunia ke fajarnya atau daun ini. Dan yang terbaru mengenai Joy Boy ini dikatakan oleh Kaido kepada Luffy, yaitu ketika Luffy terjatuh ke lautan. Di situ dia berkata, ternyata kau tidak bisa menjadi Joy Boy. Oke, inilah pertanyaan lagi. Jika apa itu Joy Boy ini, karena dari kata-katanya seakan Joy Boy ini sebuah sebutan atau gelar, di mana setiap orang bisa mendapatkan gelar tersebut, makanya dia berkata, kau tidak bisa menjadi Joy Boy, yang berarti cara menjadi dalam tanda kutip ini Joy Boy dengan cara mendapatkannya. Ya setidaknya hanya itulah fakta yang kita tahu mengenai Joy Boy ini. Tapi mari kita masuk ke teori-teori yang terkenal terkait Joy Boy ini. Banyak teori terkait Joy Boy adalah seorang dari Ancient Kingdom dahulu yang bahkan seorang rajanya di sana. Karena sosok sehebat ini, dia bisa membuat perjanjian dengan figur seperti Poseidon di Fishman Island, di mana dia ini orang baik juga yang mendatangkan fajar ke dunia ini di zaman dahulu. Dan di masa depan, Joy Boy ini jugalah yang akan mendatangkan fajar kembali setelah 800 tahun lamanya, di mana dunia ini berada di dustnya atau petang lah karena dikuasai oleh pemerintahan dunia yang korup yang menjadi malam yang sangat panjang. Yang kita pun tahu diisi oleh Tenryubito dan seorang single throne alias Im Sama. Sejujurnya mengenai daun dan dust ini pernah saya bahas di video terpisah.
Lalu banyak juga teori terkait Joy Boy ini adalah dialah yang memiliki topi jerami yang diperlihatkan oleh Im Sama pada zaman dahulu. Lagi-lagi ini masih sebuah teori, tapi banyak yang percaya jika ini adalah fakta. Dan yang terbaru terkait Gomu-Gomu ini adalah sebuah buah iblis yang sangat mencurigakan karena dicari oleh pemerintah dunia dan langsung menyambungkannya ke Joy Boy lagi bahwa dahulu dia memakan Gomu-Gomu no Mi. Tapi ingat, itu semua hanyalah teori. Untuk faktanya udah saya katakan di awal video ini. Nah, kita akan masuk ke pengertian terbaru, yaitu siapakah Nika, sang dewa matahari yang dimaksud Wusfu di chapter 1018 lalu. Dan di analisis pun saya berkata, pasti dia adalah hal kuno yang mengenai informasi yang dimiliki oleh Wusfu ini oleh CP0. Ini ada hubungannya pasti mengenai Nika yang muncul juga di chapter yang sama. Terutama Nika ini dikenal sebagai seseorang yang membebaskan para budak atau slaves lah yang ada di One Piece ini. Dan kita pun tahu jika yang namanya budak atau slaves di One Piece ini identik dengan apa? Ya benar, identik dengan Tenryubito, penguasa dunia ini. Jadi sudah jelas Nika ini adalah musuh dari dewa di dunia One Piece alias Tenryubito, yang dapat kita sebut juga dia membebaskan budak adalah musuh alami para dewa. Dan tentu saja itu pasti klan D ini. Dan inilah yang ditakutkan oleh CP0 akan keluar informasi mengenai hal ini. Dimana Nika sendiri jika kalian tahu dalam bahasa Jepang berarti tersenyum lah atau green lah untuk artinya itu. Dan kalian pun pasti tahu apa itu Joy Boy, dimana Joy adalah sebuah kesenangan yang membuat seorang seperti Roger ini tertawa ketika sampai ke pulau terakhir. Dan dia menamainya sebagai Laugh Tale. Jadi Nika yang berarti senyuman, lalu Roger yang tertawa di pulau akhir, dan juga dia memberi nama Laugh Tale di sebuah kisah tawa dan ujungnya adalah ke Joy Boy. Seorang bocah pria yang membawa joy ini atau kesenangan. Lagi-lagi itu semua sudah saling berhubungan dibuat oleh Oda Sensei, dan tentu saja di sini saya tidak bilang One Piece adalah hanya sebatas kesenangan karena Oda pernah beritahu nih di sebuah interview, dan ini sangat canon sekali bahwa One Piece ini bukanlah hal-hal simpel kayak persahabatan, kesenangan yang tidak nyata. Melainkan One Piece ini ada wujud padatnya, yang saya yakin itulah kenapa Roger berkata Joy Boy meninggalkan harta karun dalam tanda kutip ini. Yang berarti itulah One Piece wujud padat, bukan seperti kesenangan atau apapun yang tadi saya katakan. Dan jika kita bahas mengenai awal video ini tentang Nika, kita akan coba bahas dulu nih di sebuah wawancara Sandman yang berkata, lebih tepatnya ini wawancara antara Oda dengan seorang pewawancara lah. Dimana untuk Sandman ini, dia ini seorang aktivis One Piece di Twitter yang selalu menerjemahkan apa yang Oda lakukan, dan dia pun cukup terkenal. Dimana di interview itu, Oda ditanyakan mengenai 3 hal momen yang paling dia suka ketika menggambar scene di One Piece ini, scene apa saja. Yang pertama adalah pembukaan dari Arc Wano Kuni, dan yang kedua adalah ketika Robin memusatkan cairan mangrove sabun di arkipelago ini kepada Usopp. Karena kata Oda itu membuatnya dunia One Piece ini benar-benar nyata. Karena iya kan, jika ada yang kotor gitu basah kita pasti ngelap ke teman kita. Ya memang bangsat sih, tapi ya begitulah. Dan yang ketiga kita lihat lagi, yaitu kata Oda ketika dia menggambar pesta api unggun di Skypiea ini, itu salah satu scene yang paling Oda suka ketika dia gambar. Nah, coba kita lihat lagi wujud dari Nika ini seperti apa. Dimana dia digambarkan seperti seseorang yang tersenyum lebar dengan pakaian kuno seperti rakyat Shandia, dan dia membawa tombak dan juga pedang. Nah, mari kita lihat ke perkataan Oda ini terkait pesta api unggun di Skypiea. Apa kalian ingat berapa kali terjadi pesta api unggun itu di Skypiea ini? Ya benar, terjadi 2 kali untuk pesta itu. Yang pertama adalah ketika mereka akan mencari emas dan seluruh kru sudah berkumpul. Di sini terlihat mereka merayakan bersama serigala langit, dan lihatlah wujud Luffy ini. Bandingkan dengan wujud Nika di awal, bukankah itu terlalu pas jika kita bilang sebagai kebetulan? Belum selesai karena masih ada yang kedua, yaitu campfire atau pesta api unggun lagi. Yang kedua ini adalah setelah kemenangan Luffy mengalahkan Enel, di mana seluruh rakyat Shandia dan Skypiea mereka bergabung, dan kita lihat lagi di sini yang ada di intro awal. Ya, ini jauh lebih mirip dengan gambaran Nika yang udah coba berikan kepada kita di chapter 1018 lalu.
Lagi-lagi, apakah ini sebuah kebetulan? Tentu saja tidak, karena terjadi lebih dari sekali lah dan sepertinya ini cukup teratur seperti sebuah pola. Oda membuatnya di Arxandia ini sebuah negeri yang ikut berperang di zaman Void Century, yang berarti pasti masih berhubungan erat dengan Joy Boy juga bukan, yang berjuang di zaman Void Century ini. Jadi apakah Luffy adalah Nika yang notabene Joy Boy? Kalem, belum sampai situ kita membahasnya. Kita harus sangkutkan dulu bentukan Nika ini jika tidak dilihat dari perspektif gambaran singkat, alias di perspektif asli di mana dia ini sangat mirip dengan siapa? Ya, jika kita masih berbicara tentang Arc Skypiea dan Shandia, tentu saja dia ini mirip dengan Kalgara. Dia adalah leluhur rakyat Shandora di mana dia ini ayah dari ayahnya yang jauh sekali dari Wiper, yang saya juga sangat yakin dia punya darah yang sangat penting yang berhubungan dengan seseorang di masa Void Century. Yang jika saya berani bilang, ya mirip dengan eranya Joy Boy lah. Kalgara adalah salah satu bentuk lain dari Nika sang dewa matahari. Serta mungkin tambahan juga adalah kita mendapatkan di Arc Skypiea ini bahwa anak dari Kalgara sebelum dia ini akan dieksekusi, lebih tepatnya dijadikan sembahan kepada dewanya lah. Di situ dia berkata bahwa saya akan bertemu dengan Sun God yang berarti dewa matahari ini. Yang notabene dengan hal ini, dewa matahari ini dapat kita katakan sebagai seorang penyelamat yang semua orang tahu. Dan jika kita lihat lagi juga bahwa bentukan Nika yang udah gambar ini dia mempunyai ya seperti tombak lah. Dan apakah kalian familiar bentukan ujung tombaknya seperti apa? Ya benar, bentukan ujung tombaknya ini seperti rambut dari Mont Blanc Norland dengan pakaian yaitu pakaian Sandia seperti yang sudah saya katakan di awal. Dan lagi-lagi Kalgara ini bukankah sangat berhubungan dengan Nolan ini kan di flashbacknya itu. Dan jika kita gabung semuanya, senjata yang dipegang oleh Nika ini adalah dia memegang tombak dan juga pedang. Dan kita pun lihat juga bahwa Nolan pernah beradu dengan Sandora yaitu Kalgara ini, di mana Nolan menggunakan pedang dan Kalgara dia menggunakan tombak. Bukankah itu semua seperti pola yang udah bangun dan pastinya sangat teratur? Tapi tentu saja itu di masa lalu dan orang tersebut sudah lama mati. Untuk saat ini tentu saja jika kita cocok logikan lagi, itu adalah Sencho kita sang karakter utama alias Monkey D. Luffy. Coba kita lihat beberapa foreshadow yang Oda pernah gambarkan di Color Split kepada Luffy ini, yaitu mengenai hubungan erat antara klan D dengan suku Sandia yang bersayap itu, atau dengan kata lain bentukan dari Nika sang dewa matahari inilah. Pertama, mari kita lihat dulu cover dari volume One Piece komiknya di volume ke-27. Bukankah itu mengindikasikan sesuatu? Di situ kita lihat Luffy dengan sayap Sandia di belakangnya dan mengedip ke arah kita pembaca. Ya ini memang hanya cocok logis sih, tapi banyak sekali foreshadow yang udah bangun mengenai marga D ini dengan rakyat bersayap yang sangat berhubungan. Dan dari kedipan mata Luffy, bukankah seakan-akan dia mengindikasikan ke kita para pembaca bahwa hey, saya juga keturunan rakyat Sandia loh, dan dia adalah rakyat Joy Boy atau Nika zaman dahulu. Toh rakyat Sandia juga percaya kepada dewa kan? Dan mari kita lihat lagi beberapa contoh yang Oda gambarkan terhadap Luffy. Seakan-akan dia ini adalah bagian dari Sandia dan itu pun di arc yang berbeda-beda loh. Bukan ketika di Skypiea saja. Pertama, di chapter 175 ini, kita lihat bagaimana pakaian Luffy seperti suku pedalaman dengan tato dan Nami yang ada di sebelahnya. Dimana tidak ada bentukan pedalaman lah untuk Nami ini, dia menggunakan celana kain modern dengan setelan atasan seperti itu. Dimana chapter itu masih berada di arc-nya Alabasta. Lalu yang kedua adalah di chapter 352, di sini terlihat Luffy menggunakan tombak yang persis sekali dengan tombaknya rakyat Shandia lah. Dan dia juga mirip dengan Nika yang ada di gambar di chapter 1018. Dia pula ada tato yang persis dengan tato-tato di rakyat Shandia ini. Dan jika lihat krunya yang lain, itu sih bentukan modern semua sangat berbeda dengan Luffy. Dimana di chapter 352 ini masih berada di Water 7. Dan kita lihat juga di chapter 431, dia memegang tombak khas rakyat Sandia dan dia pun berdiri di atas ular yang jadi dewa juga bagi rakyat Sandia ini. Dimana untuk di sini pakaiannya cukup normal lah. Dan chapter 431 ini berada setelah beresnya arc Water 7 ketika Garp datang.
Nah, dari ketiga chapter tadi menggambarkan Luffy ini seperti seorang pejuang Sandia. Tapi kenapa hanya Luffy lah yang digambarkan seakan-akan dia rakyat asli Sandia di mana krunya yang lain tidak? Dan bukankah Oda selalu memberi foreshadow dari color split yang dia gambar? Ya sejujurnya mengenai hubungan Dragon dengan Sandia pernah saya bahas di video sebelum ini. Tapi di sini bedalah, kita akan fokus dulu ke Senchou kita alias Luffy. Dan bukankah dari chapter terbaru di 1018 kemarin mengenai sang Dewa Matahari Nika ini mengindikasikan sesuatu yang sangat besar di serial One Piece? Dan bukankah pembuktian Wushu mengenai penjagaan yang dihilangkan, bahkan dia sendiri berkata tidak ada jejak mengenai penjaga yang beritahu cerita tentang Nika ini? Yaitu berarti seperti dengan langsung lah dapat kita bilang dia dihilangkan oleh pemerintahan dunia secara langsung karena mengetahui sejarah yang tidak boleh diketahui oleh semua orang, alias dia ini benar-benar forbidden lah. Dan Wushu pun yang ketakutan akhirnya dia kabur dari penjara. Dan itu juga yang dikatakan oleh CP0 bahwa Wushu ini harus mati. Yang sejujurnya dari sini akan terjadi plot lain sih kayaknya mengenai apakah akan ada orang yang menyelamatkan Wushu agar tidak dibunuh oleh CP0. Dan jika kembali ke Nika, bukankah dengan dihilangkannya dari sejarah itu adalah hal yang sangat tabu oleh pemerintahan dunia, dan Jinbei yang mengetahui hal ini dan berhubungan baik dengan budak juga yang tahu, makanya dia sangat marah sekali ketika nama Nika ini disebutkan. Apakah Visor Tiger? Ya, dia ini salah seorang yang membebaskan para budak sih, tapi hanya makna matahari saja, dimana kurang lebih dia ini seperti Wushu lah, yang memuja Nika sang dewa matahari ini. Makanya Visor Tiger membuat tato matahari di dadanya itu dan membuat bajak laut Sun Pirates atau bajak laut matahari, karena dia ingin mengikuti jejak dari Nika ini, sang dewa yang menyelamatkan para budak. Toh jika kembali ke Nika dan Joy Boy, bukankah mereka juga berhubungan dengan Fishman Island seperti yang saya bahas di awal lah mengenai Poseidon ini? Jadi sejauh ini sudah 3 arc penting yang ada dan membahas hal penting di dunia ini. Pertama yaitu Skypiea, yang kedua yaitu Fishman Island, dan yang ketiga adalah Wano Kuni. Dimana saya pun ada sedikit cukup teori lah mengenai Ancient Kingdom dengan ras-ras yang ada di pulau yang tadi saya sebutkan, tapi ini ya masih butuh riset lagi lah. Mengenai 3 pulau hebat ini kayaknya untuk jadi satu kesatuan teori yang utuh lah. Mungkin akan dicicil juga karena waduh ini sih butuh waktu untuk membuat teorinya lebih utuh lagi. Namanya juga mega teori, anjay. Nah jadi kira-kira gimana nih menurut kalian tentang Nika ini, apakah dia Joy Boy atau yang lain-lain? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.